melakukan kegiatan sehari-hari. Namun, apa jadinya jika lingkungan tempat kita tinggal tercemar oleh sampah? Tentu kita tidak merasa nyaman tinggal di lingkungan tersebut. Sebenarnya apa sih pengertian pencemaran lingkungan? Mari kita bahas. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Di antaranya adalah peningkatan jumlah penduduk, kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali, serta adanya industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. Dengan semakin tingginya jumlah penduduk, maka pencemaran lingkungan juga akan semakin tinggi. Hal ini dikarenakan dengan bertambahnya penduduk, maka sampah yang dihasilkan akan semakin menumpuk. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungannya berbanding lurus. Juga yang termasuk pencemaran lingkungan adalah banyaknya sampah di sekitar lingkungan kita yang mengakibatkan kondisi sekitar menjadi terlihat kotor. Pencemaran ini seringkali terjadi akibat aktivitas kecil manusia. Di antaranya adalah membuang sampah sembarangan, bahkan sampai membuang sampah ke selokan. Kadang, tanpa peduli, manusia terus melakukan hal ini berulang-ulang kali dengan mengesampingkan efek yang ditimbulkan oleh ulah mereka. Nah, selokan ini mempunyai peran penting bagi lingkungan kita loh, yaitu 1. Untuk mengurangi kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan sehingga dapat difungsikan secara optimal. 2. Sebagai pengendali air ke permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air, atau banjir. Pada video ini, kami akan mencoba melihat bagaimana pencemaran lingkungan di Gajah 1 sampai Gajah 5 dan bagaimana kepadatan penduduk di Jalan Gajah ini. Di sini kita membahas mengenai aktivitas masyarakat yang tinggal di sekitar Jalan Gajah yang membuang sampah di sekitar selokan maupun di dalam selokan. Kesadaran kita sebagai masyarakat akan kebersihan lingkungan sangat buruk. Kedisiplinan masyarakat dalam membuang sampah maupun limbah rumah tangga sangat kurang. Masyarakat di sekitar masih banyak yang membuang sampah di selokan maupun di dalam selokan. Selokan yang seharusnya menjadi tempat saluran air kini telah dialihfungsikan menjadi tempat pembuangan sampah oleh masyarakat sekitar, sehingga sampah dapat menumpuk di dalam selokan. Pembuangan sampah di sekitar selokan maupun di dalam selokan dapat menyebabkan banjir, karena pada saat hujan turun, sampah yang berada di sekitar selokan akan terseret ke dalam selokan, sehingga di dalam selokan banyak sampah-sampah yang menumpuk, sehingga dapat menghambat aliran air. Sampah-sampah yang berada di dalam selokan akan menguap, sehingga mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Selain itu juga, sampah-sampah yang berada di dalam selokan akan menjadi tempat sarang nyamuk, sehingga kita dapat terkena penyakit seperti demam berdarah dan lainnya. Di sini saya akan membahas aktivitas masyarakat dan keadaan selokan di Jalan Gajah 2, Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Dapat dilihat di video, masih banyak masyarakat yang mengabaikan lingkungannya sendiri. Di video ini, kami akan melihat selokannya, di mana masih banyak masyarakat yang membuang limbah rumah tangganya ke dalam selokan, yang akan mengganggu masyarakat lain dikarenakan aromanya yang tidak sedap. Dan di sepanjang selokan masih banyak sampah dan rumput-rumput liar yang menyelimuti selokan dan akan berdampak banjir jika hari hujan. Di sini juga bisa terjadi perkembangbiakan nyamuk yang sangat cepat dikarenakan banyaknya sampah dan rumput-rumput.
Baiklah, saya akan melaporkan lingkungan yang ada di Gajah Tiga. Dapat dilihat dari jalan utama Gajah Tiga, terdapat sampah toko sayuran yang ada di pinggir jalan tersebut. Lanjut ke pemukiman masyarakat dan kos yang ada di Gajah Tiga, terdapat satu lahan yang digunakan oleh masyarakat setempat ataupun mahasiswa kos yang membuang sampah di lahan tersebut. Tetapi tidak dikelola dengan baik oleh masyarakat dan mahasiswa tersebut sehingga mengotori lingkungan yang ada di sekitarnya dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Di sini saya akan membahas keadaan jalan dan selokan di sekitar Jalan Gajah 4, Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak jauh berbeda dari Jalan Gajah 1, 2, dan 3. Jalan Gajah 4 ini masih sama dengan Jalan Gajah 1, 2, dan 3. Dapat dilihat di sekitar Jalan Gajah 4 ini, selokannya cukup bersih dari sampah rumah tangga. Akan tetapi, selokan di Jalan Gajah 4 sangatlah dangkal yang bisa mengakibatkan banjir jika hari hujan. Selokan di Jalan Gajah 4 ini hanya ada di sebelah sisi, yang memungkinkan risiko banjir di daerah ini lebih cepat dibandingkan dengan Jalan Gajah 1, 2, dan 3, yang selokannya ada di dua sisi. Berpindah ke Gajah 5, kita akan melihat bagaimana kondisi selokan dan pembuangan sampah di sini. Ini selokan sebelah kiri. Dapat dilihat airnya tergenang dan berwarna, juga mengeluarkan bau yang tidak sedap. Pindah ke sebelah kanan, kondisi selokannya seperti tidak dapat difungsikan lagi, karena sudah ditumbuhi rerumputan yang dapat menyumbat aliran air. Sampah masih terlihat di selokan. Terlihat bahwa selokan di Gajah 5 kurang terawat dengan baik. Selain banyaknya tumbuhan, aliran air juga tidak mengalir dengan baik, ditambah lagi aliran pembuangan dari beberapa rumah tangga langsung menuju selokan, sehingga ini menyebabkan selokan menjadi berbau tidak sedap. Namun dibandingkan dengan gang yang lain, di Gajah 5 tampak lebih bersih. Tidak ada tumpukan sampah di tepi selokan maupun di dalam selokan. Dampak pencemaran lingkungan akibat membuang sampah sembarangan, yaitu yang pertama, tentunya mencemari lingkungan. Yang kedua, jika dibuang ke selokan bisa menimbulkan penyakit, diantaranya tetanus, cacingan, DBD, dan lain-lain. Dan ketika intensitas curah hujan tinggi, selokan tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, karena sampah yang dibuang ke selokan membuat selokan semakin dangkal dan tersumbat, sehingga berakibatkan air mudah tergenang di sekitar pemukiman, bahkan bisa menimbulkan banjir. Yang ketiga, tentunya menimbulkan bau. Berikut cara mengatasi kegiatan membuang sampah sembarangan. Yang pertama, masyarakat harus memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan. Maka dari itu, mulailah dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, masyarakat harus tahu cara buang sampah yang benar. Yaitu, yang pertama, kenali dulu jenis sampahnya, lalu pisahkan sampah sesuai jenisnya. Yang terakhir, barulah kita buang sampah sesuai pada tempatnya. Yang ketiga, kita bisa menindak tegas pelaku pembuang sampah sembarangan. Berdasarkan video yang telah kami ambil, dapat kita lihat bahwa dari Gajah 1 sampai Gajah 5, pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah itu sangat banyak terjadi, terutama sampah yang dibuang ke selokan. Bahkan di beberapa gang ada tumpukan-tumpukan sampah di tepi selokan. Dan jika intensitas curah hujan tinggi,
itu bisa mengakibatkan selokan tidak berfungsi dengan baik. Dari gajah 1 sampai gajah 5, kondisi selokan hampir sama, yaitu ada saja sampah yang dibuang ke dalamnya, sehingga berakibat mengeluarkan bau yang tidak sedap dan merubah warna air pada selokan. Dan aktivitas masyarakat di sekitar gajah itu bisa dibilang cukup padat, mulai dari pengendara yang berlalu lalang, pejalan kaki, dan banyaknya pedagang kaki lima. Maka berdasarkan teori yang kami jelaskan di awal, bahwa kepadatan penduduk mempengaruhi tingkat pencemaran lingkungan itu benar adanya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih.